Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas mengenai materi tema 1 muatan bahasa Indonesia, cara membuat rangkuman dari sebuah paragraf. Mengingat kembali mengenai ide pokok paragraf. Ide pokok atau pokok pikiran paragraf adalah gagasan inti dari sebuah paragraf. Ide pokok merupakan inti atau intisari dari sebuah paragraf, pokok pembicaraan dalam sebuah paragraf. Ide pokok bisa kita temukan ketika kita sudah membaca, sudah memahami paragraf yang ada. Untuk menemukan ide pokok ini, kalian seperti kemarin membaca secara berulang-ulang. Ketika belum bisa menemukan, maka diulang lagi sehingga kita akan menemukan apa inti dari pokok paragraf tersebut. Ide pokok biasanya singkat, ditulis menggunakan kalimat sendiri. Jika kita mengambil dari paragraf, itu bukan ide pokok, melainkan kalimat utama. Ide pokok paragraf ini nanti akan dikembangkan menjadi kalimat utama. Berikutnya adalah kalimat utama. Kalimat utama dikembangkan dari ide pokok paragraf. Kalimat utama ini bersifat umum sehingga perlu untuk dibuat kalimat yang bisa menjelaskan dari kalimat utama itu yang dinamakan sebagai kalimat penjelas. Ketika sudah ada kalimat utama, kemudian beberapa kalimat penjelas, maka akan disusun menjadi paragraf yang padu. Ingat ya, kalimat utama bisa dijabarkan menjadi beberapa kalimat penjelas agar menjadi paragraf yang padu. Sehingga kita bisa menemukan urutan cara membuat sebuah paragraf. Yang pertama, kita tentukan dulu ide pokoknya. Setelah itu, kita kembangkan ide pokok itu menjadi kalimat utama. Dari kalimat utama itu, kita jabarkan menjadi beberapa kalimat penjelas yang nantinya akan menyusun paragraf tersebut. Jadi, dalam sebuah paragraf terdiri dari kalimat utama dan beberapa kalimat penjelas. Bisa dipahami? Dari paragraf, ketika sudah tersedia dalam bentuk paragraf, kita bisa mencari ide pokok tadi dengan membaca secara keseluruhan. Kemudian, jika kita mencari kalimat utama, maka lihatlah kalimat-kalimat yang ada pada paragraf tersebut. Temukan kalimat yang bersifat umum, itulah yang akan menjadi kalimat utama. Paragraf itu jika sudah ditemukan kalimat utama, maka kalimat yang lainnya adalah kalimat penjelas. Oke, kita lanjutkan. Berikutnya adalah rangkuman atau kesimpulan. Kesimpulan adalah rangkuman isi dari paragraf. Jika disajikan paragraf, kita disuruh membuat rangkuman, maka hal pertama yang harus kita lakukan adalah membaca cermat, membaca intensif paragraf tersebut. Sama dengan kita mencari ide pokok kemarin, membaca berulang-ulang sampai dipahami apa inti dari paragraf tersebut, kemudian penjabaran atau kalimat penjelasnya.
Sehingga kita bisa membuat sebuah kesimpulan. Kesimpulan itu merupakan rangkuman dari awal paragraf sampai akhir paragraf. Semua isi paragraf sudah tercantum dalam kesimpulan. Jadi kesimpulan yang baik itu yang bagaimana? Kesimpulan yang baik berisi pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca dari paragraf tersebut. Yang kedua, kesimpulan merupakan intisari dari tulisan. Yang ketiga, kesimpulan dimulai dari hal-hal yang khusus ke hal-hal yang umum. Jadi dari penjelasannya dulu ya. Yang keempat, kesimpulan yang baik ditulis menggunakan kosakata yang baku. Jadi menggunakan kata-kata yang baku sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Yang kelima, kesimpulan merupakan pernyataan yang dibuat berdasarkan ide pokok dan kata kunci dari kalimat penjelas. Ditulis menggunakan kalimat sendiri. Jadi, kesimpulan itu merupakan hasil dari uraian ide pokok serta kata kunci dalam paragraf yang kita ramu menjadi kalimat sendiri. Jadi, kesimpulan itu bisa ditemukan setelah membaca berulang-ulang. Kita temukan ide pokoknya, kita temukan kata kuncinya, kita rangkai dengan kalimat kita sendiri yang isinya adalah pesan kepada pembaca menggunakan kata-kata yang baku sesuai kaidah bahasa Indonesia. Oke, kita akan berikan contoh. Silahkan. Ini saya ambil dari buku tematik. Tema yang pertama pada bacaan tumbuhan sumber karbohidrat, protein, dan vitamin. Kita baca dulu. Manusia dan hewan memerlukan makanan untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Oleh karena itu, jenis tumbuhan yang banyak mengandung sumber energi perlu dikonsumsi setiap hari. Ada beragam jenis tumbuhan yang mengandung karbohidrat, seperti padi, jagung, dan umbi-umbian. Oke, dari paragraf itu kita temukan dulu apa ide pokoknya. Ide pokoknya adalah manusia dan hewan memerlukan makanan. Oke, berarti kata kuncinya manusia hewan perlu makanan, karbohidrat, serta aktivitas ya. Manusia dan hewan, makanan, karbohidrat, dan aktivitas. Oke, kita temukan kalimat utamanya kira-kira di awal atau di akhir? Ya, benar. Kalimat utamanya ada di awal paragraf, yaitu manusia dan hewan memerlukan makanan untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Jadi, kesimpulannya apa? Baik, kesimpulannya adalah manusia dan hewan memerlukan makanan yang mengandung karbohidrat seperti padi, jagung, dan umbi-umbian untuk beraktivitas. Oke, kita ulang lagi ya. Ide pokoknya manusia dan hewan memerlukan makanan. Sedangkan kalimat utamanya, manusia dan hewan memerlukan makanan untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Sehingga rangkuman atau kesimpulan paragraf tersebut adalah manusia dan hewan memerlukan makanan yang mengandung karbohidrat seperti padi, jagung, dan umbi-umbian untuk beraktivitas. Oke, bisa dipahami? Ya, dari paragraf tersebut kita lihat rangkuman atau kesimpulan itu satu kalimat yang berisi inti dari satu paragraf tersebut. Sehingga kita harus pandai-pandai merangkai
kata menjadi kalimat sehingga kesimpulannya sudah mengandung pesan intisari dari paragraf tersebut. Oke, itu tadi pembahasan serta sekaligus contoh mengenai cara membuat kesimpulan atau rangkuman isi. Semoga penjelasan saya bisa dipahami. Jika kurang dipahami, silakan diulang lagi dari awal sampai akhir agar bisa memahami dengan baik. Jika ada salah penyampaian mohon dimaafkan. Jangan lupa like ya, subscribe, share ke teman-teman yang sekiranya membutuhkan agar bermanfaat bagi orang lain. Oke, demikian tadi penjelasan dari saya. Sekian, terima kasih.